banyak sekali keunggulan dan fadilah daripada Al-Quran dibanding kitab-kitab suci sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat yang tidak bisa ditandingi oleh kitab suci atau apapun di dunia ini, bahkan merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mampu mengungkap kejadian yang lalu, yang saat ini, bahkan yang akan datang. Bahkan prediksi Al-Quran tidak ada yang meleset, semuanya tepat, semuanya benar. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma farratna fil kitab min syai', tidak satu pun yang kami luputkan dari Alkitab, tidak satu pun yang kami luputkan di dalam Alkitab, yang di dalam Al-Quran dalam pembahasannya. Bahkan Al-Quran diakui kehebatannya oleh orang-orang kafir meskipun mereka tidak beriman. Bahkan kalangan jin mengakui akan kehebatan Al-Quran. Bangsa jin sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf dari ayat 29 sampai ayat 31, Allah berfirman, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah, kata Allah, wa idh sarafna ilaika, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Rasulullah, nafaran minal jinni, satu kelompok atau satu golongan bangsa jin, yastami'una al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika segerombolan bangsa jin ini mendekati, menghadiri pembacaan Al-Quran, mereka berkata kepada teman-temannya, ansitu, diam, sedang dibacakan Quran. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin, setelah Al-Quran dibacakan dan mereka kembali kepada kaumnya, munzirin, mereka memberikan peringatan kepada kaumnya tentang apa yang ia dapat dari mendengarkan Al-Quran tadi. Qalu ya qaumana, apa mereka katakan? Ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Coba perhatikan nih, bangsa jin, kalangan jin yang mendengarkan Al-Quran langsung menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumana, wahai kaumku, wahai sahabat-sahabatku, wahai kaumku, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haq, yang diantara fungsi Al-Quran, kata bangsa jin ini, yahdi ilal haq, membimbing kepada yang hak, wa ila tariqim mustaqim, dan juga membimbing kepada jalan yang lurus. Kemudian dia berkata, ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaumku, ajibu da'iyallah, jawablah ini ajakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu bih, ajibu da'iyallahi wa aminu bih, dan berimanlah kepada Al-Quran. Apa? Yaghfir lakum min dunubikum, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah, wa yujirkum min adzabin alim, dan akan diselamatkan oleh Allah dari siksa yang sangat pedih. Masya Allah, bangsa jin saja mendengarkan Al-Quran langsung dia sampaikan kepada kaumnya, mengajak agar kita mendengarkan, agar kita mengikuti daripada ajakan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya umat Islam kalau pengen maju, umat Islam pengen menguasai di segala bidang, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai way of life, jalan hidup kita satu-satunya.
Al-Quran adalah sebagai bimbingan, sebagai hudan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, bahkan menjadi manusia yang termulia, manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran dijauhkan oleh Allah dari yang namanya tahrif, penyimpangan-penyimpangan, perusakan-perusakan. Tidak sama dengan kitab-kitab suci yang lain. Kitab suci sebelum Al-Quran sudah rusak, sudah tidak asli lagi. Tapi Al-Quran tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, maka kami yang akan menjaganya. Artinya dengan tampilnya para penghafal Quran, bagaimanapun Al-Quran mau dibakar di mana-mana, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memiliki para penghafal Quran. Bahkan banyak dari kalangan umat Islam saat ini bukan hanya hafal Al-Quran saja, bahkan hafal dengan ayat-ayatnya, dengan wakaf-wakafnya, sehingga orang yang tidak suka dengan Al-Quran, mau merusak Al-Quran bagaimanapun, mau dibakar bagaimanapun Al-Quran, Allah sudah jamin dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah, kami, makanya Allah di sini pakai menggunakan kami. Artinya ada keterlibatan para penghafal Al-Quran yang ingin menjaga keselamatan dan keaslian Al-Quran. Kemudian yang terakhir di antara keunggulan Al-Quran, siapapun yang melecehkan Al-Quranul Karim maka akan mengundang para pecinta Al-Quran, sebagaimana yang pernah terjadi di kita punya negeri. Di Jakarta ini pernah terjadi aksi bela Islam karena kecintaannya kepada Islam, kecintaannya kepada Al-Quran. Dari berbagai golongan bersatu tanpa memandang madhab, tanpa memandang kelompok, aliran dan seterusnya, bersatu semua di bawah naungan Al-Quranul Karim, membela kemuliaan Al-Quran yang telah dihina dan dilecehkan dari orang yang kafir, orang yang memusuhi kepada Islam, sehingga menggerakkan hati umat Islam dari seluruh Indonesia, bahkan dari dunia, untuk bersatu melawan kebatilan, melawan penista agama, penista Al-Quran, menunjukkan Al-Quran betul-betul firman Allah yang mulia, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.